Baik, untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Bapak Adi Junjunan Mustafa, BKPSDM Kota Bandung. Pertanyaan ini ditujukan untuk Ibu Nurani Murwati. Yang pertama adalah bagaimana memulai proses dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ibu Ali, BKD Provinsi Jawa Tengah, yang menyampaikan untuk memperlancar implementasi di pemerintah daerah, mohon dapat segera diterbitkan juknis terkait Permenpan 6 dan Permenpan 7 dimaksud. Kedua, mohon untuk dapat memberikan contoh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang telah melaksanakan atau mengimplementasikan Permenpan 6 tahun 2022 dan Permenpan 7 2022 dengan baik sebagai rujukan. Mungkin kita mulai dari dua pertanyaan itu dulu, Bapak Ibu. Kepada Bu Nani, dipersilahkan untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Mbak Fania. Terima kasih Pak Adi Junjunan ya Pak ya. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak Adi ya. Jadi pertama bagaimana sih memulai proses dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai kan gitu ya. Bahwa dialog kinerja ini kan kami sampaikan kan memang dimulai sejak penetapan PK ya Pak, PK unit kerja, PK JPT gitu ya Pak ya. Nah kalau kita mau menyampaikan kapan dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai ya ketika penyusunan PK unit kerja ya Pak. Kalau di Pak Adi mungkin bisa aja PK Kepala BKD gitu ya Pak Adi ya, atau PK di mana level terendah setelah pimpinan unit organisasi, bisa juga seperti itu ya. Karena ketika PK itu yang disusun pasti seluruh pegawai akan ikut berdiskusi kan Pak, karena sampaikan bahwa memang ketika kita bicara bagaimana sih membangun strategi membangun keselarasan kinerja individu dan kinerja organisasi dalam memang melibatkan seluruh pegawai sejak kita melakukan proses perencanaan, menyusun perencanaan, kan gitu ya. Itu kalau dialog kinerja secara masif itu pada saat diskusi kita diskusi menyusun perencanaan kinerja, gitu ya. Itu ya kalau bagaimana memulai, itu kan akan sangat membantu bahwa pegawai paham mulai dari tahap awal yang akan dibangun, gitu ya Pak ya. Tahap awal mulai menyusun rencana kerja, gitu ya, rencana kerja, gitu ya. Jadi karena nanti rencana kerja ini akan sangat berpengaruh, pasti akan turun cascading-nya sampai ke SKP-nya mereka, gitu. SKP seluruh pegawai, karena dasarnya kan dari situ. Kalau tadi saya gambarkan mengenai cascading mulai dari RPJMN, kemudian Renstra, kemudian PK, kemudian SKP, yang turunlah kepada SKP masing-masing staf ada di bawah kita gitu ya. Jadi kalau mengenai masif ya menurut saya akan lebih pas kalau kita mulai ketika kita mendiskusikan rencana kerja gitu ya Pak ya. Itu yang Pak Adi ya Mbak Fania ya. Kemudian yang kedua untuk memperlancar implementasi di pemerintah daerah, dimohon untuk dapat segera menerbitkan juknis terkait. Di Permenpan 6 sendiri sih sebenarnya sudah sangat detail ya. Sebenarnya di Permenpan 6 pun tidak ada mandat untuk menyusun permen atau Kepmen atau apapun peraturan di bawahnya kan gitu ya Bapak Ibu. Itu kalau dari sisi legal aspek dari Permenpan 6 memang tidak memandatkan ada permen lain atau juknis lain gitu ya. Nah kemudian di Permenpan 6 ini sebenarnya sudah kita buat sangat detail, makanya tebal kan ya, lampirannya kan cukup tebal gitu. Jadi saya aja membacanya perlu tidak cukup sekali gitu supaya paham apa seluruhnya isinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang ini karena permen ini sudah merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi memang kita sudah buat sangat detail gitu ya. Itu nah itu Bapak Ibu sekalian. Namun demikian di dalam forum ini kan forum untuk diskusi, siapa tahu ada masukan, ada saran tanggapan yang relevan kita akomodasi ya, kenapa enggak, nanti kita coba dulu ya Bapak Ibu ya, kita dalamin dulu kira-kira di forum ini kira-kira memang masih ada nggak sih
perlu peraturan pelaksanaan dari Permen, karena Permen ini sudah kita coba buat sangat-sangat detail gitu ya, sangat rinci, makanya tebal gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian sebenarnya sih masing-masing instansi itu sangat mungkin ya dibuka ruang untuk membuat aturan internal untuk memudahkan implementasi Permen 6 gitu ya. Seperti tadi strategi, penetapan panduan strategi gitu ya. Kalau memang ada instansi yang memiliki panduan strategi dengan konsep lain, tetapi nanti hasilnya tetap sama seperti yang ada di Permen 6 ya boleh-boleh juga gitu loh. Itu contohnya ya. Jadi sangat terbuka kalau memang instansi lain KL maupun Pemda itu memandang perlu secara internal membuat cukup. Karena kita juga kemarin di Kementerian Hukum dan HAM sebagai contoh di Badan Litbang itu yang akan bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan itu mereka secara internal membuat keputusan kepala badan untuk membuat mekanisme internal yang merinci atau meringkas dari Permen 6 ini. Mereka membangun mekanisme, membuat juknis untuk mekanisme penyusunan SKP maupun mekanisme dalam melakukan dialog kinerja. Mereka buat itu Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat dibuka ruang gitu ya sepanjang nanti output akhirnya adalah bentuk SKP-nya memang seperti standar yang kita tetapkan di Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ya Bapak Ibu ya. Itu sehingga memang kita tidak membuka di dalam Permenpan 6 itu ada pasal yang memberikan ketentuan untuk ada peraturan pelaksanaan lagi untuk juknis-juknis terkait dengan implementasinya gitu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau contoh penerapan Permenpan 6 karena memang ini baru diterbitkan di bulan Februari, Menpan pun juga sedang diskusi internal ya, belum ada, mohon maaf kalau kita diminta contoh memang juga belum ada penerapan konkret karena memang ini sedang berproses semua ya, termasuk Menpan yang menyusun pun sedang berproses Bapak Ibu. Jadi kalau sekiranya dalam perjalanannya di triwulan kedua ini Menpan sudah ada output, kalau kami di keasdipan saya mungkin teman-teman sudah mulai nyusun. Nanti mungkin kalau perlu Mbak Mardian bisa share ya. Kalau perlu nanti Mbak Mardian akan share contoh SKP di tempat saya yang sudah teman-teman coba bagi gitu ya, berdasarkan dengan format Permenpan 6. Nanti mohon izin nanti setelah Pak Denny menjawab mungkin Mbak Mardian bisa menambahkan ya. Contoh implementasi Permenpan 6 memang masih lingkup di tempat kita karena kita nyusun permen, jadi kita harus menjadi itu ya pendahulu untuk menyusun SKP berdasarkan Permenpan 6 ini gitu. Nanti kita coba akan sampaikan ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin Mbak Fania dari dua pertanyaan ini yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nani. Pak Denny izin jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, saya sudah disampaikan oleh Bu Nani ya. Saya akan nambahkan pertanyaan terkait dengan Permenpan 7 ya, mekanisme kerja yang ditanyakan oleh Pak Ali ya, dari BKD Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi untuk memperlancar implementasi di pemerintah daerah, mohon untuk dapat segera diterbitkan juknis ya terkait Permenpan 7 dimaksud ya. Ini kita kemarin sudah diundang juga oleh Dagri ya selaku pembina instansi untuk daerah. Jadi mungkin ini dua bagian yang undang nih Pak, baik itu di bagian organisasi maupun bagian SDM-nya. Bagian SDM terkait dengan penerapan mekanisme kerja ini, sistem kerja ini, bagian organisasi dalam rangka penyusunan turunan dari Permenpan 7 ini. Nah ini nanti mungkin BKD Jawa Tengah bisa berkoordinasi juga dengan Kementerian Dagri ya untuk menurunkan, karena kan modelnya tadi sudah ada ya, beberapa contoh ya, ada 3 model ya untuk yang sekda kabupaten, sekda provinsi maupun sekda kota ya, seperti itu ya sudah. Nah, kemudian contoh ini kalau penyetaraan memang kalau daerah memang agak terlambat ya, karena memang untuk KL itu sebenarnya di dalam Permenpan 25 itu kita sudah menyelesaikan itu di tanggal
31 Juni sudah selesai untuk penyederhanaan struktur maupun penyetaraan jabatannya. Jadi sudah selesai. Tapi untuk daerah memang kemarin diberikan perpanjangan ya sampai Desember. Itu pun ada beberapa daerah yang belum selesai juga melakukan pelantikan, terutama di kabupaten dan kota. Akhirnya juga ada surat dari Pak Mendagri juga ke Menpan juga di itu. Nah, untuk contoh Pak, karena memang Permen 7 ini baru diundangkan di Februari 2022. Namun sebelum ada Permen 7 ini, teman-teman di Menpan ini sudah melakukan hal seperti ini ya. Jadi mungkin yang dulu masih ada semacam koordinator, kemudian ada sukor ya di situ. Ini pembagian pekerjaannya pun udah hampir sama Pak dengan yang dilakukan di dalam Permen 7 ini. Jadi kalau sekarang ya mungkin saya Bu Nani ini udah lebih banyak pekerjaannya sama dengan kerjanya koordinator ya. Kita bagi-bagi timnya, kemudian nanti dari situ akan dari ketua dari tim-tim tadi ada ketua tim, nah ketua tim dia akan membagi peran. Ini sudah dilakukan. Jadi kita melakukan disposisi itu tidak semua ke koordinator, tapi sudah langsung membagi ke PIC-nya, ke tim-timnya. Itu beberapa contoh ya. Jadi sudah tidak ada, karena memang perlu kita ini kan bahwa koordinator itu bukan jabatan ya, itu hanya peran ya, sama dengan tim maupun anggota tim maupun ketua tim. Jadi seperti itu. Jadi untuk piloting itu sudah dilakukan, tapi masih belum 100% karena memang baru dimulai itu Februari tahun 2022. Mungkin itu tambahnya. Terima kasih.